Sekarang kita langsung praktekkan. Oke Google, hidupkan USB port. Sip, menyalakan port USB. Hidup dia. Nah, kita lihat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, lampu di depan aku mati dan HP aku juga berhenti ngecas. Oke guys, aku Henrik Yang. Nah, jadi kali ini kita punya satu alat yang pasti disukai buat kalian yang pelupa dan juga produktivitas tinggi. Kenapa? Karena barang tersebut bisa kita jadikan sebagai smart system buat semua barang elektronik kalian. Yang artinya setiap colokannya itu bisa kita buat timer. Contohnya aja misalkan kalian punya akuarium dan filternya itu kalian mau matikan jam 12 ataupun nanti jam 8-nya hidup sendiri. Nah, cukup menggunakan satu alat, semua barang elektronik kamu bisa menjadi smart system. Nah, barangnya apa itu? Ini adalah power strip dari Rabbit, yaitu dia di sini berupa stok kontak yang dimana dia punya 3 colokan dan juga dia punya 3 port USB dan juga 1 Type-C yang dimana dia pastinya sudah support fast charging cuy. Power delivery 30 watt dan juga ada spesifikasi lainnya yang nanti kita akan jelasi lebih lengkap cuy. Nah, yang jelas barangnya ada di sini dan langsung aja kita tengok di kamera atas dulu seperti apa boxnya dan langsung aja kita lihat cuy. Oke cuy, jadi barangnya udah ada di sini dan ini adalah bisa dibilang stop kontak yang pintar gitu, yang cerdas. Dan di sini dia ada tulisan semakin pintar bersama Rabbit. Nah, jadi di sini dia berupa stop kontak yang tadi aku jelaskan, ada 3 port colokan AC dan kemudian di sini ada 3 port USB dan 1 Type-C gitu. Nah, kalau kita lihat di sini dia menggunakan koneksi WiFi dan kemudian di sini dia power strip plus fast charging, power delivery dan quick charge gitu. Nah, jadi ini kepake sekali buat kalian yang punya HP. Kalau misalkan HP kalian charge-nya misalkan jam 12 malam, kalian mau matikannya jam 3 pagi. Nah, kalian tinggal set timer aja gitu. Jadi HP kalian nggak rusak dan HP kalian nggak bocor baterai gitu. Dan ini bermanfaat sekali buat semua barang elektronik kalian dan di sini dia ada chipset terbaik. Di sini power delivery 30 watt dan quick charge dan kemudian di sini tautan cerdas. Nah, artinya kita bisa kontrol dari jarak jauh. Paten kali ini barang, sedap kali. Dia di sini bisa kalian download di Google Play Store ataupun App Store. Nah, di sini dia juga support dengan ini voice assistant. Di sini ada Siri dan juga Google Assistant yang nanti kita akan lihat lebih jelas cuy. Nah, kemudian dia di sini ada turbo power engine, nah, dan dia juga dibekali dengan 2500 watt. Di sini katanya cukup satu power strip dengan colokan dan pengisian daya ponsel yang dapat diandalkan sebagai teman perjalanan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau bawa kemana-mana ini juga bisa. Nah, kemudian di sini ada beberapa keterangan yang nanti kita akan jelaskan lebih detail di bagian spesifikasi cuy. Nah, jadi karena kita udah melihat boxnya gimana, langsung aja kita buka dan cara bukanya itu kalau di sini, nah kita barbar aja cuy, jangan mental-mental kali ya kan, buka RAM. Nah, jadi aku sangat excited kalian sama produk ini karena di sini aku bakalan kepake banget kalau misalkan lagi ngecas baterai kamera, karena kan kalau baterai kamera itu kalian cas terus-terusan dia bakal bocor. Nah, jadi di sini aku bisa set timernya, misalkan 2-3 jam udah penuh, nah nanti dia mati sendiri. Nah, jadi ini berguna banget. Nah, jadi langsung aja kita buka dan langsung kita masuk ke kamera atas. 1, 2, 3. Sudah terbuka dia dan kita langsung tarik aja. Smart Rabbit. Oke. Bawa baru. Nah, jadi di sini panjang kabelnya 2 meter dan yang pastinya cukup panjang dan ini nggak ada lagi, kita sikili dulu dan kemudian di sini kita dapat ini apa ya, pengikatnya dan di sini ada panduan penggunaannya yang sangat singkat gitu. Jadi dengan buku panduan yang sangat singkat ini artinya produk ini sangat gampang digunakan dan aku yakin kalian nggak bakalan kesusahan meskipun kalian mungkin mak kalian yang pakai. Nah, karena di sini dia berupa aplikasi gitu. Jadi ya mak-mak zaman sekarang udah jago lah, WhatsApp jago, Ngiba jago ya kan, apalagi di grup RT atau grup keluarga. Nah, udah jago mak-mak itu teknologi, jangan sepele ya kan. Nah, di sini dia buku panduan cuman 4 lembar, 4 bagian dan kalau kita lihat di kamera atas seperti ini, ya simple sekali dan aku yakin semua orang juga pasti paham dan ini dia kalau untuk proses pairingnya simple sekali. Oke, kita skip dulu karena nanti aku juga bakalan kasih tahu kalian gimana cara pakai
produk ini cuy. Nah, di sini kita disambut dengan panjang kabelnya yang menurut aku panjang ya. Jadi ya gimana? Panjang kabelnya yang menurut aku panjang, agak aneh sih. Nah, pokoknya di sini panjangnya 2 meter dan dia di sini. Nah, jadi build quality dari kabel ini tebel banget. Jadi kalian nggak usah ragu lagi, ini bagus nggak kabel nanti ini. Nah, nggak. Ini barangnya bagus nih. Kalau untuk masalah build quality dari colokannya sendiri, dia ya seperti colokan-colokan ini ya, dengan power yang tinggi punya, jadi aman sekali, keras cuy. Nah, dan kemudian di sini kalau kita lihat ini adalah power stripnya dari Bardeen. Nah, di sini ada tombol powernya. Di sini dia ada 3 power USB. Buat kalian yang mau ngecas HP itu nggak usah pakai ini lagi ya, nggak usah pakai kepala charger lagi ya. Jadi bisa dibilang ini satu untuk semua, menghemat sekali daripada kalian beli kepala charger yang ori lagi mau berapa 200. Nah, mending kalian beli ini aja, satu barang bisa membuat semua barang elektronik kalian menjadi smart system. Nah, paten kali. Kemudian di sini dia ada 3 colokan yang dimana kalau misalkan kalian masih pakai colokan luar negeri, misalkan colokan Inggris, colokan US dan lain-lain, kalian nggak usah beli converter lagi, kalian tinggal colok aja karena support gitu. Nah, kalau cas Indonesia coloknya di mana? Nah, kalau cas Indonesia coloknya di sini. Kalau kalian punya colokan misalkan AU dan lain-lain, pokoknya bisa semua universal itu. Kemudian di bagian belakangnya sini dia ada port gantungan, jadi kalian bisa gantung ke dinding. Dan kemudian dia di sini ada baut-bautnya dan kemudian ini ya nggak ada lagi. Nah, bagian sampingnya sini dia finishnya glossy dan kemudian di bagian atasnya sama, sekeliling dia glossy dan kemudian bagian belakangnya ini dia doff dan kemudian bagian depannya ini doff. Dan kalau untuk bahannya kita tes build quality sekalian. Kalau untuk build quality-nya ini padat sekali, solid juga. Jadi buat kalian yang mau mengandalkan produk ini sebagai daily driver tidak usah dilakukan lagi karena bukan barang-barang yang murah gitu. Ini barang premium cuy. Dengar? Bagian depan, bagian belakang. Jadi mulai dari desain, build quality, dan juga fitur yang dibekali di sini dia sangat premium. Jadi kita nggak usah ragu lagi. Dan karena kita udah melihat semuanya, langsung aja kita lihat cara kerja dari produk ini. Nah, jadi step awal yang harus kalian lakukan adalah colok ke listrik. Ya iyalah, kalau nggak colok listrik gimana mau hidup? Nah, pokoknya kalian setelah selesai colok ke listrik, dia maka lampunya hidup dan ini artinya siap untuk dipakai. Nah, apakah bisa dipakai langsung? Ya bisa. Cuman kan ini dia smart system, artinya kita harus konekkan dulu ke aplikasinya dan saatnya aku akan kasih tahu kalian gimana cara pakai aplikasinya. Dan di luar ekspektasi aku, cara makainya itu easy, gampang kali. Aku tadi tes makainya itu, tes install sama tes registrasi semua dan aktifkan fiturnya itu nggak sampai 2 menit. Wow, ini parah sekali dan ini mempermudah kalian yang nggak gaptek gitu. Nah, jadi caranya seperti ini. Yang pertama itu adalah kalian harus install dulu aplikasinya Rabbit Smart. Nah, di sini di Play Store ataupun App Store sama aja. Buat kalian yang pakai iPhone, silakan di App Store ya. Dan kemudian kalian buka. Dan dia di sini ada ini, setujukan aja. Dan kemudian kalau kalian belum punya akun, kalian silakan daftar. Tapi kalau kalian punya akun, kalian silakan masuk dengan akun yang sudah ada. Setelah registrasi, masuk ke sini dan kita klik aja. Maka kalian masukkan dulu email dan password kalian cuy. Nah, jadi setelah kalian daftar akun dan kalian masukkan akun itu ke aplikasinya, dia tampilannya seperti ini ya. Di sini dia masih notify dan cara untuk mendambakan pelanggan itu sangat mudah cuy. Mudah sekali. Caranya kalian tinggal pencet aja di sini atau tambah perangkat juga bisa. Nah, di sini dia minta kita untuk aktifkan lokasi. Nah, lokasi kita oke, kita masuk ke pengaturan, kita aktifkan. Oke, setuju. Nah, maka dia sudah bisa kita pakai. Nah, di sini kita pilih yang electrical. Nah, di sini ada power strip portable ini barangnya dan caranya sangat mudah, yaitu dia minta kita pastikan bahwa dia kedap-kedip. Nah, ini perangkatnya beda, ini kita next saja. Intinya itu caranya itu, nah, dia harus kedap-kedip seperti ini ya. Nah, ini aku anggap masih kumatikan lah perangkatnya ya. Nah, ini masih mati dan kalian pencet selama 5 detik, maka dia nanti menjadi kedap-kedip. Nah, jadi setelah kalian pencet agak lama, dia bakalan menjadi kedap-kedip seperti ini dan saatnya kita next. Dan nanti dia bakalan lihat konfirmasi apakah dia sudah berkedip atau enggak. Kedipnya cepat seperti ini ya. Oke, nah nampak. Oke, kemudian kita confirm dan kemudian dia bakal mencari perangkat dan jebret langsung terkonekkan dan kemudian dia langsung minta kita untuk connect ke WiFi cuy supaya bisa dikontrol dari jarak jauh. Dan saatnya aku masukkan password WiFi aku. Password WiFi-nya apa son? Aku lupa. Nah, setelah kalian udah tahu password WiFi-nya, kalian silakan pencet next. Nah, dia bakalan sedang proses instalasi cuy. Di sini kita lihat dia sudah
tambah di aplikasi kita atau tertaut. Oke, kita pencet selesai dan kita masuk ke aplikasinya yang bentuknya sangat simpel. Nah, di sini kita akan praktekkan gimana sih cara pakainya. Oh, kurang terang. Siap, Bos. Oke, nah kita terangi lagi. Dan yang pertama itu adalah di sini di bagian atasnya adalah tombol power. Kalau kita pencet, nah dia mati. Dan kalau kita pencet, oke, maka dia hidup. Supaya lebih gampang menjelaskannya itu, aku ambil Type C aja di sini. Jadi kita colokkan ke ininya langsung, oke. Nah, supaya langsung nampak. Oke, nah kalau kita pencet mati, nah maka dia nggak ngecas, nah terputus. Kalau kita pencet tombol powernya, nah dia ngecas. Kemudian di sini yang 3 biji ini ada kontrol terpisah dari AC power atau colokan listrik ya. Nah, di sini kalau misalnya kita matiin, nah maka dia yang pertama ini mati, yang kedua ini mati, dan yang ketiga mati gitu. Dan kemudian kalau untuk USB dia di sini sekaligus, kalau misalnya kita mau matikan dia sekaligus, nah kita pencet, nah dia mati. Khusus untuk USB portnya ini dia semua disatukan. Nah, dan kalau untuk kontrol timernya itu gampang sekali. Ini aku contohi hidupin dulu, oke. Nah, sekarang aku perlu satu contoh dan nah jadi di sini sistemnya udah agak berbeda ya. Yang pertama itu di sini dia charging HP-nya itu udah aku colok di USB hub yang ada di sana yang pakai AC power juga, ini colokan listrik. Jadinya sekarang kita tes timer dari ininya, slot pertama ini. Caranya itu gampang sekali, kita tinggal masukkan aja di menu timer sini. Kalau misalkan kalian mau buat dia 1 menit, kita tes dulu 1 menit, maka kita bakal lihat apa yang terjadi. Dan ini juga lampu yang di depan aku ini, dia juga pakai ini ya, pakai port USB hub nih. Jadi kalau misalkan ini mati semua yang di depan, oke. Dan sekarang kita tunggu sampai 1 menit dan kita tengok apakah dia berfungsi atau enggak gitu. Nah kita lihat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, lampu di depan aku mati dan HP aku juga berhenti ngecas. Nah, jadi di sini sistem timernya itu mudah sekali. Dan kalau untuk masalah timernya ini gampang sekali settingnya. Caranya itu kalian tinggal masuk ke menu schedule ini aja. Nah, jadi ini ku tunjukin dan kemudian kalian masuk ke ini add schedule. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi dia sistemnya ini kayak alarm. Nah, kemudian di sini ada random juga. Random ini maksudnya apa? Maksudnya ini kalian bisa schedule sesuka kalian gitu, random waktunya. Startnya misalnya kalian buat ini jam 4, nah N-nya itu jam 8. Nah ini menurut aku bagus sekali, jadi customisasinya ini ada. Dan nah kemudian di bagian schedule yang terakhirnya ini ada menu inching yang artinya kalau misalkan kita aktifkan di sini, dia akan membuat semua perangkat yang tercolok itu dia punya batas pakai itu. Misalkan apakah kalian mau colok misalkan HP, kulkas, TV, pokoknya kalian colokkan 2 jam itu dia langsung cut off gitu. Nah, jadi menurut aku di semua menu schedule ini dapat membuat perangkat kita menjadi sangat cerdas dan sangat custom itu. Artinya apa? Artinya di sistem schedule ini kalian bisa pasang timer, misalkan 5 menit mati atau gimana. Kemudian seperti kalau kalian mau di sini random, oh misalkan aku mau TV aku mulai dari jam 10 malam sampai jam 3, ya udah dia bakalan mati gitu. Dan bisa dibuat serandom itu dan menurut aku di sini lengkap sekali dan ini udah pasti aku jadikan sebagai daily driver aku karena sepaten ini memang dan aku juga cukup terkejut cuy. Nah, jadi karena kita udah melihat cara pakai produk ini, build quality, desain dan juga fitur yang tersedia, saatnya kita masuk ke bagian spesifikasi lengkap dan yang perlu kalian tahu sebelum kalian membeli produk ini cuy. Yang pertama, power strip ini punya 3 colokan universal yang bisa kalian pakai dan kalian bisa schedulekan juga. Yang di sini dia bentuknya memang universal, jadi colokan Inggris, colokan US dan lain-lain kalian bisa pakai semua tanpa kalian beli converter lagi cuy. Nah, jadi di sini kepake kali kalau misalnya kalian mau pakai keluar kota, kalian bisa bawa ini dan ini bisa dipakai tanpa kalian beli converter lagi cuy. Nah, jadi ini sangat universal dan kemudian di sini dia mempunyai 4 colokan USB Turbo Power Engine. Nah, yang pertama itu dia ada USB Type-C port yang dimana dia support power delivery 30 watt dan kemudian dia di sini ada satu USB port yang dimana dia support quick charge 3.0 yang dimana powernya 18 watt dan kemudian di sini ada 2 slot USB yang dimana dia dayanya itu 2,4 ampere. Nah, jadi di sini menurut aku power untuk USB-nya ini sangat lengkap dan kalian bisa pakai buat cas handphone, cas laptop. Kalau misalkan laptop kalian sudah Type-C atau Thunderbolt, nah kalian bisa colokkan ke sini power delivery 30 watt dan tadi aku udah coba dan itu work cuy. Dan kalian bisa
Set juga timernya supaya kalau misalnya kalian ngecas HP itu ya nggak kebablasan itu ngecas seharian, supaya HP kalian awet cuy. Dan colokan USB ini juga bisa kalian pakai untuk produk Rabbit lainnya seperti LED strip dan lain-lain cuy. Jadi di sini multifungsi sekali, dan kemudian di sini dia juga punya total daya sebesar 2500 watt, yang di sini kalau masalah tenaga kalian bisa colok komputer dan lain-lain. Pokoknya kalau untuk masalah power ini oke sekali, dan juga kalian bisa colokkan semua produk elektronik di dalam sini tanpa takut ada ya misalkan konslet dan lain-lain, karena ini sudah support cuy. Kemudian panjang kabelnya ini 2 meter, yang dimana dia menggunakan tembaga kualitas tinggi yang fungsinya itu supaya ya perangkat elektronik apapun bisa kalian colok di sini, seperti komputer ataupun misalkan mesin kopi yang dayanya itu 500 watt, ataupun kalian misalkan colokan AC-nya beda, kalian colokkan ke sini. Nah, ini bisa sekali. Kemudian dia dibekali dengan smart guard yang dimana dia memiliki chip yang mampu mendeteksi suhu. Jadi misalkan kalau perangkat ini terlalu panas ataupun ada yang nggak beres, nah dia bisa langsung cut off, yang artinya ya perangkat kalian nggak rusak dan tidak terjadi konsleting listrik. Jadi ini pintar sekali, udah canggih, bisa diatur, customnya oke, desain cakep, dan fiturnya banyak. Ini dia ada fitur keamanan lagi. Ini menurut aku murah sekali di harga 400 ribuan. Jadi ini fix wajib kalian beli kalau kalian perlu. Nah, kemudian dia di sini juga nggak lupa ada sistem pengamanan anak dan tahan api. Karena di sini kalau kita lihat dia colokan atau tembaga ini ke dalam, jadi dia di sini tahan untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan anak-anak kalian iseng pegang-pegang ini, nah tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, menurut aku di sini ini penting sekali, terutama buat di rumah kalian kalau misalkan ada baby, ini aman sekali. Nah, kemudian dia di sini juga dilengkapi dengan selongsong PC tahan api yang bisa mencapai 850 derajat Celcius yang disesuaikan dengan standar uji ketahanan api. Jadi di sini dia tahan api, dan kalau misalkan ya kebakar atau gimana dia tahan gitu dan sudah teruji. Nah, jadi sekarang kita akan mempraktekkan gimana sih cara membuat power strip dari Rabbit ini menjadi smart gitu, menjadi pintar, yang artinya kita bisa melakukan otomatisasi dan semua perangkatnya hidup gitu. Nah, jadi di kasus ini kita sudah menyediakan yang pertama adalah CCTV dari Rabbit, yaitu fungsinya untuk mendeteksi kalau misalkan aku masuk ataupun keluar. Jadi di sini fungsinya lebih ke mendeteksi, sensornya bisa kita bilang. Kemudian di sini aku juga ada sediakan satu lampu meja dan juga satu lampu LED panjang di sini, dan kemudian di belakangnya kita juga sudah setup LED strip dari Rabbit cuy. Nah, kemudian kita juga ada sediakan Bluetooth mesh yang fungsinya itu supaya LED strip yang ada di belakang bisa terkoneksi dan menjadi perangkat WiFi cuy. Nah, jadi di sini kita udah setup semua, dan dia ada di belakang aku sini semua ya, udah pas kita setup. Dan sekarang aku bakal nunjukin gimana sih cara pengaplikasiannya di dalam software atau aplikasi Rabbit cuy. Nah, jadi di sini kita lihat aja. Yang pertama itu kalian silakan masuk pintar, oke? Kemudian di sini kalian pencet tanda tambah, dan kemudian di sini klik scan, yang dimana kita mau buat kasusnya itu adalah kalau misalkan CCTV yang mendeteksi ada pergerakan. Nah, jadi di sini if CCTV mendeteksi sensor atlet, oke? Dan gimana kita akan menghidupkan sebuah device, yaitu di sini power strip, yang dimana kita hidupkan switch 1, switch 2, switch 3, dan juga kita akan menghidupkan USB untuk power strip yang ada di belakang cuy, karena konektornya USB. Nah, jadi setelah itu kita pencet OK semua, oke, dan apabila sudah kita setup seperti ini, kita pencet menyimpan cuy. Oke, start. Nah, jadi sekarang kita udah selesai setup antara device-nya dan juga software ya. Sekarang kita akan langsung mempraktekkan dan kita tengok semantap apa sih setupnya ini. Langsung aja kita gas cuy. Nah, jadi sekarang kita udah di luar dan kita akan masuk ke dalam dan kita tengok apakah lampunya langsung menyala. Di kasus ini kita udah matikan power strip-nya ini, slot 1, slot 2, slot 3, dan juga USB-nya udah kita matikan. Dan seharusnya kalau kita masuk dan ada notifikasi dari CCTV, dia akan hidup semua cuy. Nah, jadi langsung aja kita masuk, dan di sini semua kondisi lampunya mati ya. Dan CCTV-nya itu aku taruh di sini, dan dia langsung mendeteksi bahwa kita lagi masuk, dan ini dia hidup semua cuy. Nah, jadi bukan hanya ini aja bisa kalian setup, tapi semua perangkat elektronik bisa gitu. Nah, caranya seperti apa? Simpel sekali. Aku bakal tunjuk ke kalian. Kalau ini adalah setup versi simpelnya, dan ini walaupun agak sedikit berantakan, di sini aku langsung tunjuk ke kalian aja. Ini kita cabut aja semua karena kita udah lihat dan ini semua berfungsi. Oke, nah jadi ini power stripnya. Jadi caranya itu supaya kalian bisa buat perangkat lainnya otomatis juga gampang kali. Kalian beli cok sambung aja, kalian colok di sini. Ini ada 5 slot. Nah, jadi nanti kalian colok aja kepalanya di sini. Nah, jadi artinya pas kalian masuk,
dia slot satu dari ini langsung hidup tep. Nah, maka langsung hidup lampu. Nah, jadi menurut aku dengan satu perangkat yang simpel ini kalian bisa melakukan sistem otomatis dengan banyak metode. Jadi menurut aku mantap kali. Dan kalian bisa customisasi sesuai kebutuhan kalian. Untuk metode lainnya nanti aku buat di kolom deskripsi supaya kalian bisa tahu, oh kira-kira bisa buat metode apa aja sih, dan kalian silahkan cek aja linknya di bawah. Oke. Nah, jadi sekarang kita bakal mempelajari cara kerja dari voice control dari power strip kali ini ya. Nah, caranya itu ternyata setelah aku pelajari sangat mudah dan kalian bisa pakai voice control. Kali ini kita akan mempraktekkan dari Google Assistant ya. Nah, jadi, aku bakal tunjukin ke kamera atas gimana caranya. Nah, jadi yang pertama harus kita sediakan adalah di sini aku udah sediakan 3 aplikasi. Yang pertama, kalian wajib register dulu aplikasi Rabbit Smart-nya. Kedua, di sini ada Google Home. Dan 3, Google Assistant. Kalau Google Assistant, rata-rata HP kalian pasti udah punya dan itu aktif secara otomatis ya. Tapi di sini aku lebih seneng kalau misalkan aku mau pakai, aku tinggal pencet aja gitu. Aku nggak pakai OK Google ya, tapi kalau kalian mau pakai OK Google-nya silakan gitu. Nah, jadi di sini aku bakal mempraktekkan gimana cara kerja dari sistem ini. Nah, ini nanti kalau untuk cara pemasangannya aku bakalan pisahin aja caranya dan sekarang kita bakal coba dulu. Langsung kita tes OK Google-nya. OK Google, aktifkan colokan 1. Sip, menyalakan colokan 1. Nah, maka colokan satunya langsung nyala. Nah, sekarang kita tes lagi. Oke Google, matikan colokan 2. Oke, mematikan colokan 2. Pinter ya kan? Lebih pinter dari teman-teman aku. Nah, jadi sekarang kita langsung praktekkan contoh kok. Misalkan ini di kasus ini, kalian lagi cas HP nih. Oke, udah tercas. Ini langsung aja kita praktekkan. Oke Google, matikan USB port. Sip, mematikan. Nah, dia nggak ngecas lagi kan? Oke, kita ganti HP. Nah, coba. Nah, jadi di sini aku udah sediakan HP-nya yang bakal kita contohkan. Jadi sekarang kasusnya ini USB port-nya mati dan sekarang kita bakalan hidupkan. Oke Google, hidupkan USB port. Sip, menyalakan port USB. Hidup dia. Nah, jadi fiturnya ini sangat bermanfaat untuk fungsi yang seperti ini. Sistemnya ini simple sekali dan saat ini aku bakal kasih tahu gimana cara instalasinya cuy. Nah, langsung aja. Nah, jadi yang pertama kalian pastikan itu adalah kalian harus install Rabbit Smart-nya dan kedua di sini Google Home dan Google Assistant. Oke. Setelah 3 itu udah ada, kalian silakan buka Rabbit Smart-nya di sini. Nah, jadi setelah aplikasi terbuka, kalian silakan klik menu saya dan di sini ada layanan akses third party. Nah, di sini kalian pencet aja dan karena aku udah sempat masuk, nah kalian pencet ini aja. Masuk kembali. Nah, jadi kalian kalau pencet Google Assistant-nya, nah di sini bakalan masuk seperti ini dan ini adalah aplikasi Google Home ya. Kita pencet next dan kalian ini tolong disensor editor. Ini kalian silakan login ke Gmail kalian. Nah, misalkan aku pilih satu Gmail dari ini, akses lokasi kita izinkan. Oke, karena ini penting dan kemudian kalau misalkan udah selesai dia bakalan masuk ke sini dan kita saatnya masuk ke aplikasi Google Home-nya deh. Nah, kita masuk ke aplikasi Google Home-nya di sini. Kemudian kita masuk ke menu perangkat ini dan kalau misalkan di kasus kalian pasti menu perangkatnya ini nggak ada karena aku udah sempet nambahin perangkat ini tadi. Jadi caranya itu adalah kalian pencet tambah dan kalian silakan pencet ini compatible dengan Google. Kalian silakan ketik Rabbit Smart. Nah, jadi setelah kalian klik Rabbit Smart ini, maka dia bakalan sudah terkoneksi aplikasinya dan dia bakalan muncul seperti ini cuy. Nah, udah pasti muncul seperti ini dan Bang, gimana cara ganti namanya? Gampang sekali, kalian tinggal pencet lama aja. Oke. Nah, di sini ada saklarnya hidup mati. Nah, cara ganti namanya itu di sini. Jadi nanti kalau misalkan ini kita ganti namanya jadi Pak Ijo. Nah, Pak Ijo misalkan. Nah, ini contoh aja Pak Ijo. Pak Ijo, oke, simpan. Nah, ini contoh aja supaya kalian ngerti gimana cara pakaian. Nah, ini oke, kita close. Nah, sekarang kita coba matikan Pak Ijo ini. Nah, jadi Pak Ijo kita close-kan dulu. Jadi cara seperti ini. Oke Google, matikan Pak Ijo. Nah, Oke, mematikan Pak Ijo. Nah, jadi dia sistemnya seperti itu. Jadi penamaan dari perangkatnya ini terserah kalian. Caranya itu kalian klik nama seperti tadi, maka masuk ke setting. Kalian silakan ketik namanya dan untuk mengaktifkan atau mematikan, nah kalian silakan bilang seperti tadi. Oke Google, hidupkan Pak Ijo. Nah, Sip,
menyalakan paijo. Nah, jadi paijonya udah hidup gitu. Nah, jadi kurang lebih caranya seperti ini. Nah, jadi karena kita udah melihat semua spesifikasi, fitur, build quality, cara kerja, kecanggihan dari alat ini, dan saatnya kita masuk ke bagian kesimpulan cuy. Nah, yang pertama itu adalah kalian wajib beli alat ini. Kenapa? Karena alat ini yang pertama sangat cerdas, yang kedua sangat membantu kalian apabila kalian produktivitas kalian banyak gitu, nggak sempet kasih makan ikan di rumah kalian, lupa matikan AC di kamar kalian, ataupun kalian lupa matikan kipas angin, lampu, dan segala jenisnya, kalian tinggal bilang, oke Google, matikan. Nah, jadi ini sangat diperlukan karena memang kalau kita ya namanya perangkat elektronik ya, terkadang lupa dimatikan. Pilihannya dua, yang pertama memang kalau dibilang habis listrik, yang kedua selain habis listrik juga takutnya konslet kebakar gitu. Nah, makanya ini sangat diperlukan kalian dari jarak jauh bisa kontrol ini ya dengan hanya ngucap oke Google. Jadi ini terlalu canggih untuk sebuah stop kontak. Jadi kalian wajib beli. Jadi buat kalian yang tanya, Bang, ini bisa dipakai untuk colok semua nggak? Bisa. Karena di sini dia sudah menggunakan tembaga yang jenisnya bagus punya. Jadi di sini kalian nggak usah takut kebakar atau gimana. Dan di sini sudah terintegrasi juga, dia bisa mendeteksi suhu. Kalau misalkan suhunya terlalu tinggi, maka dia cut off supaya nggak konslet itu dan tidak terjadi kebakaran. Nah, kemudian di sini kalau untuk masa fiturnya yang udah kita bahas tadi, semuanya fiturnya overall terlalu overkill di harganya yang cuma 443.000. Nah, untuk link pembelian termurah ada di kolom deskripsi, termurah terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, aku bakal kasih tahu kalian supaya kalian nggak usah capek-capek cari lagi gitu. Nah, jadi kalau untuk overall kesimpulan ini terlalu overkill di harga 400.000. Instalasi mudah, fitur lengkap, dan ini the best pokoknya. Dan aku bakal pakai menjadi dari level aku. Dan ini juga aku bakalan lanjut pakai produk-produk dari Rabit selanjutnya karena first impression dari produk yang pertama aku unbox ini paten banget. Nah, jadi mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik saran dan apabila ada kritik saran komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke? Saya Ricky, sampai jumpa di video unboxing dari episode selanjutnya. Goodbye.